orang kaya yang Mhm. berkurang, ini justru tabungan dari masyarakat menengah bawah ini katanya bertumbuh begitu. Ibu sendiri melihat fenomena apa? Apakah juga karena menjelang pemilu Pemilu. di 14 Februari nanti sehingga banyak BLT Iya. yang disalurkan? Saya rasa itu lebih tepat karena biasanya cenderung sekarang ini kan ada caleg ya, kemudian juga presiden, kemudian kepala daerah. Mereka mau tidak mau kan sudah mulai mengkampanyekan. Nah, biasanya kalau mereka kampanye itu banyak proposal yang masuk kepada mereka ya, baik itu individu maupun kelompok. Jadi sebenarnya satu pemilu ini membawa dampak positif dari sisi tambahan tabungan. Karena apa? Kalau kita lihat dari data ekonomi tidak menunjukkan penyerapan tenaga kerja yang besar, ya kan? UKM pun juga ya hidup tetapi tidak tiba-tiba signifikan meningkat gitu ya. Sehingga kalau dilihat memang lebih kecenderungan satu kemungkinan bansos BLT, yang kedua sebentar lagi akan banjir pegawai negeri yang naiknya luar biasa. Dari 2,5 juta jadi 4 juta, kalau itu keluar itu juga akan menambah tabungan mereka gitu. Jadi memang apakah ini sifatnya tetap atau enggak, sebagian ada yang tetap, sebagian ada yang enggak. Kalau yang tetap itu udah pasti gaji pegawai negeri ya. Tapi kalau bansos ini kan dibayar di depan ya kan untuk berapa bulan nanti dibayar. Nah, jadi ini tergantung nanti sampai Februari gimana. Kalau satu putaran mungkin selesai bansosnya. Tapi kalau dua putaran masih akan berlanjut ya. Nah, jadi saya melihatnya tabungan ini bukan berarti langsung masyarakat itu penghasilannya yang meningkat, tapi saya lebih melihat demokrasi ini membuat masyarakat itu mendapatkan income dari mana-mana gitu. Baik, tapi efeknya seperti apa Heeh, Ibu Afi? Kalau tadi Ibu sampaikan jika satu heeh, putaran mungkin bansosnya tidak mhm, berlanjut begitu ya. mhm, Artinya di bulan Februari atau di bulan Maret iya, nanti kita akan melihat ada penurunan yang luar iya. biasa dari tabungan masyarakat menengah Artinya bawah gini, ini. kalau sudah ada pemenang kan mereka nggak bakal keluarin duit lagi gitu loh. Tapi kalau ada dua putaran kan berarti paling tidak dua calon ini akan mengeluarkan lagi dong untuk memilih mereka gitu. Jadi artinya selain bansos juga ada dana dari acara pilpres itu sendiri, di mana calon-calon presiden juga akan memberikan. Nah, kemudian legislatif juga demikian kan, legislatif itu akan dan kepala daerah karena tahun ini kepala daerah itu hampir 500 terjadi pemilihan dan itu luar biasa. Mereka juga akan memberikan di daerah masing-masing kan. Itu juga akan mengenerate sebenarnya pertumbuhan dari konsumsi maupun juga tabungan gitu. Baik, tapi kita Mhm, lihat waktunya berapa lama Ibu Afi jika mmm, memang lapangan kerja ini belum tercipta? Artinya iya iya, di satu waktu akan ada potensi penurunan mhm, besar-besaran juga begitu. Karena ini kan sebenarnya betul. sifatnya semu sekali. Setuju sekali. Jadi sebenarnya begitu Februari kan nggak akan keluar lagi ya. Kalaupun ada pengeluaran tidak terlalu banyak gitu. Saya memang mengkhawatirkan orang yang dalam kondisi rentan sebenarnya. Kenapa? Rentan ini tidak terjangkau oleh bansos ya. Kalau sekarang ini kan kalau orang nggak mampu dikasih semua gitu. Tapi yang kena bansos itu kan nggak banyak, hanya 18 juta keluarga kan gitu. Tapi sebenarnya ada orang sebanyak 75 juta ini yang tidak dapat bansos tapi juga pendapatannya tuh sangat rentan. Ya, ini yang sebenarnya menurut saya harus dipikirkan bagaimana mereka itu bisa mendapat lapangan pekerjaan, kemudian juga diberdayakan melalui dana desa. Kan dana desa naik terus, tapi pemberdayaan masyarakat di daerah nggak ada. Jadi kelihatannya dana makin banyak ke daerah, tapi hubungan pusat daerah ini tidak sinkron terkait dengan penggunaan dana. Jadi menurut saya sih sangat memungkinkan dengan menggunakan dana desa untuk menyelamatkan pendapatan dari kaum rentan yang jumlahnya mungkin hampir 75 juta gitu. Baik Ibu Afi, tapi kalau Mhm, kita ingat di akhir 2023 ini mhm. terjadi fenomena makan tabungan. Iya Artinya betul. memang ini sudah ada perbaikan begitu ya di bulan Januari ini? Ya perbaikan itu tadi karena dari kemarin itu mereka sudah mulai bagi-bagi uang ya, bahkan mereka kalau kampanye kan membagi-bagi segala sesuatu gitu. Kita nggak tahu yang uang ya, tapi kelihatannya itu cukup besar. Dana yang dibutuhkan untuk itu cukup besar, itu walaupun itu dari sumbangan ya, bukan dari negara gitu. Tapi itu yang sebenarnya membantu kaum rentan saat ini gitu. Tapi kan itu nggak sustain gitu. Jadi menurut saya ya pemerintah mesti mikirin nih kalau ini satu putaran sustainability-nya gimana nih orang-orang yang rentan tadi, dan kalau 2 putaran berarti setelah Juni pun juga harus dipikirin gitu. Karena kaum ini yang tidak pernah tersentuh sebenarnya dan ini yang membuat bahaya suatu negara karena kesenjangan itu akan makin tinggi kan. Dan krisis itu membuat orang kaya makin kaya udah pasti. Suku bunga tinggi itu yang kaya ya makin kaya gitu. Ini yang saya pikir perlu dipikirkan. Nah, oleh karena itu memang pemerintah jangan ngomongin hilirisasi tapi bagaimana penciptaan lapangan kerja dengan investasi. Kita kan hanya bicara pertumbuhan, kita hanya bicara investasi, tapi nggak pernah bicara dua itu berkaitan dengan penciptaan lapangan kerja gitu. Sekarang kan PHK makin banyak, Anda bisa lihat di mana-mana perusahaan, bahkan perusahaan besar pun sudah banyak PHK gitu. Dan ini mengkhawatirkan sih menurut saya. Jadi akhirnya kita memilih
Dan bukan hanya itu, dunia kan sekarang ada 50 negara sedang dalam pemilihan juga kan, di pesta demokrasi gitu. Jadi artinya kondisi ketidakstabilan di berbagai negara yang 50 ini juga terjadi gitu kan. Nah ini juga artinya faktor eksternal itu masih akan bergejolak, makanya kita di dalam negeri sendiri harus mulai memikirkan bagaimana mengamankan domestik ini gitu. Baik, Ibu Afi, terkait dengan penambahan tabungan Hmm, orang menengah bawah dibandingkan dengan pengurangan tabungan orang kaya, menurut hmm, Ibu yang lebih signifikan jumlahnya yang mana nih? Apakah mungkin hmm. penambahan di menengah bawah ini menggantikan jumlah yang tergerus di Oh, tabungan orang kaya? nggak mungkin karena jumlahnya itu sangat besar di atas ya. Tapi yang bawah ini kecil sekali jumlahnya dan mereka itu cenderung naik turun. Kan Pak Yudi tadi juga mengatakan, walaupun ini selalu dia naik dan turun, tidak naik terus atau tidak turun terus gitu. Jadi tergantung situasi dan kondisi. Nah ini kan karena pesta demokrasi jadi naik. Tetapi kalau saya melihat cenderung nanti bisa turun terus. Kalau kita nggak selesaikan persoalan dari mereka gitu. Jadi terhadap pendapatan mereka ya. Terus kemudian juga nanti akan terjadi inflasi kan, di mana pegawai negeri naiknya cukup tinggi bisa jadi inflasi loh, inflasi karena permintaan gitu. Kalau selama ini kan inflasi karena supply shock kan gitu. Nah ini akan berbeda lagi sehingga itu akan terjadi kesenjangan yang makin tinggi gitu. Nah ini yang nggak dipikirkan dan beban kita makin tinggi. Begitu PNS dinaikkan itu kan beban tiap tahun akan naik juga gitu. Nah ini yang belum kepikirkan, belum lagi janji-janji terhadap dana desa yang mau dinaikkan. Aduh luar biasa itu, saya agak mengerikan APBN kita ke depan wajahnya kayak apa gitu. Berarti pajak harus dinaikkan lagi kan. Kena lagi rakyat. Baik, Ibu Afi, Mm, artinya mm, jika kondisi seperti ini mm. terus berlanjut, tidak ada potensi DPK kita akan lebih baik di 2024. Ya, saya melihat walaupun saya lihat prediksi banyak orang itu bisa DPK kita akan kembali ke sekitar 6 sampai 9% gitu ya. Sedangkan kredit tumbuh di atas itu gitu. Jadi artinya masih tetap pertumbuhan kredit lebih tinggi daripada pertumbuhan dana. Tapi saya melihat sumber-sumbernya itu belum kelihatan dari mana gitu ya. Sehingga memang ada kekhawatiran tetap orang itu akan memanfaatkan instrumen-instrumen jangka panjang. Kalaupun orang menempatkan dana di bank itu sekedar hanya untuk menjaga likuiditas. Berarti kan kecil. Sedangkan orang yang untuk investasi jangka panjang itu nggak di situ. Padahal bank sedang butuh dana jangka panjang untuk satu investasi. Yang kedua untuk kredit perumahan kan, itu kan butuh dana jangka panjang. Jadi mungkin ini perlu didiskusikan lagi ke depan ini gimana untuk mencari sumber-sumber dana baru yang tidak bisa retail. Kenapa? Karena masyarakat sekarang retail itu tidak harus di bank dan tidak harus tabungan dan obligasi, tapi dia juga bisa beli instrumen lain kan, reksadana, saham. Kalau dulu kan nggak boleh, kita harus punya uang 100 juta dulu. Nah, dengan instrumen yang kecil-kecil ini ternyata bisa dan membuat akhirnya DPK terkena dampak gitu. Jadi saya mungkin melihatnya ke depan perlu ada mendiskusikan lagi nanti bank itu dibolehkan lagi untuk melakukan sumber dana dari mana lagi, tidak hanya sumber dana dari dana pihak ketiga gitu. Dan itu harus dijadikan instrumen bahwa itu sebagai sumber dana gitu. Kalau sekarang Baik. kan enggak, hitungannya Sumber cuma dana yang DPK. mana ini Ibu Afi yang Ibu maksud yang bisa mungkin menjadi sumber dana lainnya di sektor Alternatif. perbankan? Jadi misalnya bank seperti korporasi lain mengeluarkan obligasi, misalnya obligasinya mungkin bisa diperbanyak kan. Kalau sekarang kan ada aturannya berapa banyak, lebih dari itu nggak boleh gitu kan. Nah ini mungkin perlu dipikirkan ke depan bahwa sumber dana ke depan itu bisa melalui instrumen juga seperti obligasi gitu ya. Karena otomatis masyarakat akan membeli itu. Buktinya saham bank kan laku banget gitu ya. Nah mungkin ke depan juga obligasi bisa dilakukan untuk sumber dana dari bank-bank gitu.